Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Aifah Tianka Frahdiva dengan NPM 104230004. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi sedikit mengenai cloud computing. Nah, pertama mengenai definisi dari cloud computing itu sendiri. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu berarti komputasi awan. Nah, awan atau cloud di sini itu berarti internet atau dapat pula gambaran dari sebuah hal yang abstrak. Lalu, komputasi dapat berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, jadi kalau misalnya nih digabungkan, cloud computing itu merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan pemanfaatan berbasis internet. Adapun nih kelebihan sama kekurangan dari cloud computing yaitu diantaranya, kalau misalnya dari segi kelebihan, kapasitas penyimpanannya tuh tidak terbatas. Terus lokasi sama format data yang terpusat itu memungkinkan portabilitas aplikasi sama data yang tinggi. Dan yang ketiga itu ada biaya pemeliharaannya gitu, sedikit biayanya, nggak mahal. Terus kalau misalnya dari segi kekurangannya, yaitu kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet. Terus kurangnya keamanan dan juga keandalan. Dan yang ketiga ada sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Adapun syarat-syarat dari cloud computing yaitu yang pertama, layanan bersifat on demand atau berlangganan tuh dibutuhkan saja. Yang kedua, layanan bersifat elastis atau bisa mengurangi serta menambah jenis kapasitas yang tersedia. Dan yang ketiga, layanan itu berbasis sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau juga provider. Nah, dalam cloud computing sendiri itu ada berbagai jenisnya. Di antaranya itu ada pertama tuh SaaS, yaitu merupakan layanan cloud ya berupa software untuk pelanggan yang disediakan gitu ya oleh cloud provider. Contohnya kayak layanan email, layanan social network, atau layanan instant messaging. Kalau misalnya dari segi keuntungan ya, SaaS ini tidak membutuhkan lisensi software, hanya tinggal berlangganan serta membayar ke cloud provider. Terus yang kedua ada PaaS, yaitu merupakan layanan ya berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan juga peralatan lainnya. Kalau misalnya PaaS ini memiliki infrastruktur seperti alat pengembangan berbasis browser internet, skalabilitas, akses control, security, web service, dan lainnya. Seperti misalnya nih, kalau dari contoh PaaS tuh ada Amazon Web Service, terus Windows Azure, sama Google App Engine. Terus yang ketiga ada IaaS, merupakan layanan cloud ya berupa seperangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputasi, storage, memory, network, dan sebagainya. Kalau misalnya contohnya ada Windows Azure, Rackspace Cloud, sama Amazon EC2, dan juga lain sebagainya ya bunda. Selanjutnya kita beralih ke karakter dari cloud computing. Nah, di antaranya itu ada research polling, on-demand self-service, terus broad network access, sama rapid elasticity, dan juga measured service. Nah, dimana jika karakteristik computing di atas itu tidak terpenuhi, maka sebuah layanan itu belum dapat dikatakan sebagai layanan cloud computing. Terus nih, dalam mengelompokkan cloud computing itu ada 3 jenis. Yang pertama ada public cloud, terus private cloud, sama yang ketiga itu hybrid cloud. Pertama kita ke public cloud dulu. Nah, di mana cloud computing ini tuh disediakan untuk masyarakat umum, dan juga public cloud itu dapat menjadi pengguna atau langsung mendaftar, membayar, serta menikmati layanan yang ada. Nah, beda lagi nih sama private cloud. Untuk private cloud ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan dan juga departemen IT yang akan berperan sebagai service provider dan juga departemen lain sebagai user. Terus yang ketiga ada hybrid cloud. Nah, kalau misalnya hybrid cloud ini tuh merupakan gabungan antara public cloud sama private cloud, dimana kalau misalnya diimplementasikan itu oleh organisasi atau perusahaan. Nah, kalau misalnya hybrid ini juga bisa memilih nih mana yang dipindah ke public cloud dan juga mana yang dipindah ke private cloud. Nah, dalam cloud computing itu ada yang namanya media storage, yaitu media penyimpanan yang tersinkronisasi secara online dan sering digunakan sebagai media backup penyimpanan, dimana ini tuh bisa dibuka sama kapanpun, dimanapun selama ada koneksi internet. Contohnya kayak Google Drive, SkyDrive, Dropbox, dan juga lain sebagainya.
selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas nih terkait komponen dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama terdiri dari cloud clients atau seperangkat komputer atau software yang didesain. Terus yang kedua ada cloud service, yaitu produk layanan atau solusi yang dipakai. Terus yang ketiga ada cloud application, yaitu memanfaatkan cloud computing dalam hal arsitektur softwarenya. Terus selanjutnya ada cloud platform, yaitu layanan berupa platform hardware dan juga software infrastruktur. Teman-teman, potensi dari bisnis layanan cloud computing ini pada tahun depan bisa mencapai 100 miliar ya, atau bahkan juga lebih. Dimana kalau misalnya resiko-resiko nih dari cloud computing itu sendiri pun ada service level, dimana kayak provider tuh tidak mungkin konsisten dengan performance dari aplikasinya. Terus ada juga privacy, karena orang lain atau perusahaan lain pun melakukan hosting, jadi kemungkinan datanya tuh keluar atau dibaca sama pemerintah US. Terus ada juga compliance, yaitu kita tuh harus memperhatikan nih regulasi bisnis karena servisnya tuh kan masih muda, sehingga diharapkan kita tuh harus berhati-hati ya dalam menyimpan datanya. Teman-teman, sekian nih pembahasan aku mengenai cloud computing. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga teman-teman dapat memahami ya yang aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.